Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengerjakan pengayaan biologi tentang daur biogeokimia. Di sini sudah terdapat siklus air yang saya langsung akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Yang pertama, dengan mengamati gambar siklus air tersebut, deskripsikan proses air beredar di permukaan bumi. Nah, di sini terdapat proses evaporasi, yaitu proses di mana air menguap karena panas matahari, air di laut. Lalu terdapat proses transpirasi, di mana air menguap dari tumbuhan. Lalu di sini ada proses sublimasi yang tidak terdapat di gambar ini, yaitu adalah proses penguapan air dari salju. Lalu setelah mengalami penguapan, uap tersebut akan mengalami proses kondensasi, di mana uap air akan berubah menjadi tetesan air akibat penurunan suhu di atmosfer. Lalu setelah proses kondensasi akan terjadi proses presipitasi atau biasa kita kenal dengan hujan. Setelah proses presipitasi akan terjadi proses limpasan atau bisa disebut juga dengan runoff. Nah, setelah itu terdapat proses infiltrasi, di mana air hujan yang tidak mengalir kembali ke laut akan terserap oleh tanah dan menjadi air tanah, atau air tersebut akan mengalir kembali ke dalam laut tapi melalui tanah. Lalu yang kedua, lakukan analisis menggunakan siklus air yang untuk menjelaskan mengapa banjir dan kekeringan dapat terjadi dan bagaimana solusinya. Banjir dapat terjadi karena terdapat pembuangan air, terdapat aliran air seperti sungai atau got yang tersumbat. Lalu kekeringan dapat terjadi karena air yang ada pada wilayah tersebut berpindah ke wilayah lain. Lalu jelaskan dampak yang terjadi jika siklus air mengalami gangguan. Nah, dampak dari siklus air mengalami gangguan tadi itu sama seperti sebelumnya. Jika proses air terganggu, maka di suatu wilayah akan terjadi kekeringan. Lalu, mungkinkah kita dapat memodifikasi atau mengubah peredaran siklus air untuk mensejahterakan kehidupan manusia? Jawabannya adalah tidak, karena air di muka bumi ini tidak akan pernah bertambah atau berkurang, tetapi mereka hanya berpindah wilayah. Nah, apakah permasalahan keterbatasan air dapat dipecahkan secara lokal? Berikan alasan dari jawaban Anda. Permasalahan keterbatasan air di suatu wilayah tidak dapat diselesaikan hanya dengan tenaga lokal, tetapi mereka membutuhkan bantuan dari wilayah-wilayah sekeliling mereka. Mungkin sekian pengayaan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.